Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap sebuah kisah tentang Zahira Al-His, istri pertama iblis. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Dalam keindahan surga yang terhampar luas, Nabi Adam dan Hawa hidup dalam damai dan harmoni. Mereka menikmati segala kenikmatan yang telah diciptakan Allah untuk mereka. Surga adalah tempat kebahagiaan yang sejati bagi manusia pertama ini. Namun cobaan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Iblis adalah makhluk sombong yang telah diusir karena pernah mencongkel tubuh Nabi Adam. Tidak pernah berhenti usahanya untuk memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Nabi Adam berbicara dengan Hawa dengan penuh cinta. "Hawa sayangku, betapa indahnya surga ini. Kita benar-benar diberkahi oleh Allah." Hawa berkata dengan senyum hangat, "Benar sekali Adam cintaku. Semua yang Allah ciptakan di sini begitu sempurna." Namun ketenangan mereka terganggu ketika iblis mulai merayu mereka dengan kata-kata manis yang penuh tipu daya. Iblis tak kehabisan akal. Dia memanggil ular berkaki 4 yang sangat indah di surga untuk membantunya masuk ke dalam surga. Iblis menjanjikan kepada ular bahwa dia akan diberi sayap seperti malaikat dan bisa terbang layaknya burung. Ular pun tergoda dan mengizinkan iblis untuk masuk di antara dua taringnya, lalu masuk ke surga tanpa diketahui para malaikat penjaga surga. Sesampainya di dalam surga, iblis merayu dengan lembut, "Adam, Hawa, apakah kalian tahu bahwa kalian bisa menjadi lebih hebat dari ini? Jika kalian memakan buah ini, kalian bisa menjadi seperti para malaikat." Adam bingung. "Tapi kami bahagia di sini. Mengapa kami perlu lebih dari ini?" Hawa berkata dengan curiga, "Ada sesuatu yang tidak beres dengan kata-katamu, iblis." Iblis terus merayu mencoba menggoda mereka agar melanggar perintah Allah. Allah berkata dari surga, "Adam, Hawa, ini adalah ujian bagi kalian. Tetaplah setia kepadaku dan jangan dengarkan iblis untuk mendekati pohon itu." Adam dan Hawa sudah terpengaruh nafsu dan godaan iblis. Akhirnya tak menghiraukan peringatan. Mereka melanggar larangan itu dan saat itu juga Allah mengusir mereka dari surga. Adam dan Hawa menjadi telanjang. Iblis berubah menjadi buruk rupa, memiliki ekor dan tanduk. Sementara ular dihilangkan kakinya oleh Allah. Dikatakan kepadanya, "Mulai sekarang berjalanlah kamu dengan perutmu." Mereka pun diturunkan ke bumi. Iblis yang terbuang merasa semakin terdesak dalam usahanya untuk menggoda manusia. Dalam perjalanannya ia menemukan sebuah gua yang gelap dan suram. Di dalamnya ia menemukan seekor ular yang telah dihukum oleh Allah dengan kehilangan kakinya sebagai akibat dari perannya menggoda Adam dan Hawa. Iblis mendekati ular dengan licik. "Hei kau, nampak kesepian di sini. Apakah kau tahu siapa aku?" Ular berkata penuh curiga, "Aku tahu siapa kau. Kau adalah iblis yang terbuang dari surga." Iblis merayu dengan licik, "Itu benar, tapi aku juga adalah makhluk yang cerdas dan kuat. Aku punya rencana besar dan aku butuh bantuanmu." Ular yang terkutuk itu awalnya skeptik, tetapi iblis terus merayu dengan janji-janji manis. Iblis berkata, "Kita sudah terlanjur terbuang di sini, dan aku rasa kita akan di sini selamanya, dan kamu akan terus berjalan dengan perutmu sampai hari kiamat. Apakah kamu selamanya begitu?" Ular mulai bimbang. Dia berpikir jikalaupun dia bertaubat kepada Allah, hal itu tidak akan mengembalikan kakinya lagi. Lalu iblis meyakinkan ular, "Aku bisa memberimu kekuatan yang besar, dan bersama-sama kita bisa menggoda manusia
dan menjatuhkan mereka dari rahmat Allah. Ular dengan ragu berkata, "Apa yang akan aku dapatkan dari ini?" Iblis berkata, "Aku akan memberimu istana yang megah di bawah laut, di mana kau akan menjadi ratu yang berkuasa. Aku akan menjadikan manusia tunduk kepadamu." Ular yang terkutuk itu akhirnya setuju dengan tawaran iblis, dan mereka mulai bersekutu dalam misi jahat mereka untuk menyesatkan manusia. "Baiklah, aku akan bersamamu, tapi ingatlah, jika kau mengkhianatiku lagi, aku tidak akan ragu untuk mengakhiri ini." Mereka pun mulai merencanakan cara-cara untuk melaksanakan misi jahat mereka dan menaklukkan lautan serta dunia manusia. Persekutuan antara iblis dan ular yang terkutuk telah dimulai membawa ancaman besar bagi umat manusia. Iblis pun memenuhi janjinya kepada ular dengan membawanya ke istana dasar laut yang megah dan misterius. Mereka memasuki istana yang begitu indah dengan dinding-dinding yang terbuat dari mutiara laut yang berkilauan dan lantai yang terbuat dari karang yang indah. Cahaya samudera menyinari setiap sudut istana itu, menciptakan panorama yang memukau. Di dalam istana ini terdapat mahkota indah yang dipersiapkan untuk menobatkan Ratu Ular. Dalam sebuah upacara yang penuh keagungan, iblis mengambil mahkota dan dengan lembut menempatkannya di kepala Ratu Ular. Suara gemerincingan mutiara laut memenuhi ruangan saat penobatan ini berlangsung. Lalu iblis berkata, "Dengan ini aku iblis yang dulu memimpin para malaikat, mahkotai engkau wahai Zahira Al-His sebagai ratu bawah laut yang berkuasa. Bersama-sama kita akan menggoda manusia dan menjatuhkan mereka dari rahmat Allah." Ratu Ular yang saat itu masih terpesona oleh kemegahan istana menerima mahkota itu dengan mata melirik sempit. Ratu Ular mendapatkan kekuatan luar biasa dari mahkota. Iblis membuatnya bisa berubah wujud menjadi seorang wanita yang cantik dan kekuatan magic yang tak tertandingi. Mereka pun akhirnya menikah dan dengan segera mengeluarkan keturunan yang sangat banyak memenuhi istana. Sejak bersekutu dengan ular yang terkutuk, iblis merencanakan strategi jahatnya dengan teliti. Iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara mempengaruhi manusia. Iblis berbicara dengan semangat, "Ular, kita harus bekerja sama menggoda manusia. Aku akan memanfaatkan pengetahuanku tentang manusia, dan kau akan menggunakan kekuatanmu sebagai ratu bawah laut." Ular setuju. "Baiklah, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menjadikan laut sebagai alat menggoda manusia." Iblis pun merencanakan serangan-serangan kecil terhadap manusia. Sementara ular mengambil peran dalam mengendalikan makhluk-makhluk laut yang mengerikan. Mereka mencoba memengaruhi manusia agar melanggar perintah Allah. Iblis menggoda manusia dengan kekayaan dan kekuasaan. Iblis yang terdahulu merupakan bendahara dan pemimpin para malaikat, sekarang menggunakan kecerdikannya untuk melancarkan serangan-serangan terhadap manusia. Iblis berkata dengan bangga, "Kita akan menguasai dunia ini, dan manusia akan menjadi budak nafsu dan godaan kita." Di tengah kemeriahan bawah laut, alam semesta mulai merespon kehadiran mereka dengan cara yang tidak terduga. Dengan rencana jahat mereka yang semakin terwujud, iblis dan ular mulai merasakan dampak dari kehadiran mereka di dunia. Alam semesta sendiri memberikan tanda-tanda protes terhadap tindakan mereka yang jahat. Iblis menelisik apa yang sedang terjadi, mengapa alam memberontak. Lalu ular berkata dengan cemas, "Sepertinya alam tidak senang dengan kehadiran kita di sini, tapi kita tidak bisa mundur. Sekarang bencana alam seperti gunung meletus dan tsunami mengguncang dunia manusia, termasuk Adam dan Hawa. Ketakutan dan mencari perlindungan. Mereka berusaha menjaga iman mereka dalam menghadapi cobaan ini." Adam berkata menghibur Hawa, "Kita harus tetap tawakal kepada Allah. Mungkin ada hikmah di balik semua ini." Hawa setuju. "Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita harus bersabar."
Allah yang Maha Mengetahui mengubah bencana alam tersebut menjadi hikmah bagi manusia. Gunung yang meletus menjadikan tanah subur, dan tsunami membawa unsur garam yang berguna bagi tumbuhan. Lalu Allah berkata dari surga, "Ini adalah ujian bagi manusia. Tawakallah kepadaku, dan aku akan memberimu kebijaksanaan dalam menghadapinya." Mulai saat ini manusia belajar untuk tetap sabar dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan. Mereka mulai memahami bahwa setiap ujian adalah peluang untuk meningkatkan iman dan ketabahan mereka. Namun di bawah laut, iblis dan ular terus merencanakan cara-cara baru untuk menggoda manusia. Meskipun mereka menyadari bahwa alam tidak akan pernah membiarkan mereka berbuat semena-mena. Tahun-tahun berlalu, dan cerita ini semakin menegangkan. Ratu ular dengan tubuhnya yang panjang dan berkilauan duduk di atas singgasana bawah laut yang megah. Di sebelahnya iblis yang sombong dan kuat mengamati kerajaan bawah laut yang mereka kuasai. Makhluk laut lainnya dan tentara setan tunduk dan patuh pada kedua makhluk jahat itu. Tiba-tiba salah satu setan datang mendekati iblis dan ratu ular. Setan berlutut di depan mereka, takut mengangkat kepala. Dengan gemetar setan berkata, "Ya Tuan, aku ingin melaporkan perkembangan baru di daratan. Aku telah berhasil membuat orang-orang bangun kesiangan sehingga mereka lalai menjalankan sholat subuh." Iblis pun berkata, "Demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian datang lagi tentara setan yang lain. "Wahai Tuanku, aku telah berhasil membuat orang lupa hafalan Al-Quran." Iblis berkata, "Itu hanyalah pekerjaan yang mudah." Lalu datang lagi setan ketiga yang dengan rasa takut dia melapor, "Saya telah berhasil memisahkan pasangan suami istri yang kuat." Ratu ular tersenyum penuh kepuasan. "Bagus sekali setan, kamu melakukan tugas dengan baik." Namun iblis tampak belum puas dengan hasil tersebut. Dia mendekati setan yang telah memberikan laporan. Setan dengan tubuh bergetar mengucapkan, "Tuan, aku telah mencoba yang terbaik." Iblis memandang setan itu dengan tajam, membuatnya merasa cemas. Tiba-tiba setan yang paling terampil dan cerdas dari tentara iblis datang mendekati mereka. Dia tampak percaya diri dan tidak takut. Setan yang terbaik itu berkata, "Maafkan aku tuanku, izinkan aku memberikan laporan. Saya telah menggoda pasangan suami istri hingga mereka cerai. Selain itu, mereka kini hidup dalam kebencian satu sama lain hingga keluarga besarnya." Iblis mendengarkan dengan penuh perhatian. Setan terbaik melanjutkan, "Kini mereka hidup dalam dosa besar yang akan mendatangkan murka Allah karena memutuskan tali persaudaraan. Saling curiga hingga timbul fitnah bahkan antara ibu dan anak." Iblis tersenyum puas dan Ratu Ular memberikan penghormatan. Ratu Ular dengan sanjung berkata, "Anda adalah yang terbaik di antara kami. Anda setan terbaik." Akhirnya trik menggoda pasangan suami istri sampai membuatnya saling fitnah terus dikembangkan semakin halus. Trik ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru pasukan setan di muka bumi. Hari-hari berlalu, seiring dengan gencarnya tentara setan memisahkan dua pasangan manusia. Di sudut istana, suasana mendadak berubah hati. Ratu Ular mulai merasakan ketidakpuasan dan keraguan. Meskipun ia telah menjadi ratu di bawah laut, ia mulai merasa hampa dengan perannya dalam rencana jahat ini. Ratu Ular berbicara pada dirinya sendiri. "Apakah semua ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah aku harus terus-menerus melakukan kejahatan bersama iblis?" Hati Ratu Ular menjadi gelisah. Ia merasa tertekan oleh kekejaman dan kelenggahan dalam melakukan dosa-dosa yang dipimpin oleh iblis. Iblis yang menyadari perubahan dalam sikap Ratu Ular pura-pura bertanya, "Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Ratu Ular berkata dengan ragu, "Aku merasa seperti ada yang salah dengan semua ini. Apakah kita benar-benar melakukan hal ini sampai hari kiamat?" Iblis mengancam, "Jangan pernah ragu Ratu Ular. Aku telah berjanji kepada Allah
untuk menyesatkan manusia sampai hari dibangkitkan, dan kau telah berjanji setia kepadaku." Ratu ular hanya bisa diam lalu menyendiri dalam kamarnya. Lalu Ratu Ular mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada iblis. Namun, ia juga merasa terjebak dalam persekutuan dan berbahaya ini. Hati dan pikirannya mulai terbelah antara ketaatan pada iblis dan keraguannya terhadap tindakan mereka. Ratu Ular berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku harus terus menjadi bagian dari kejahatan ini, ataukah ada jalan keluar dari yang terbaik? Ratu Ular terus merenungkan perasaannya yang semakin kuat terhadap keraguan dan penyesalan. Hati kecil Ratu Ular berbicara, "Aku tidak bisa melanjutkan kejahatan ini. Ini tidak benar dan aku harus mencari jalan keluar." Ratu Ular merasa semakin terasingkan dari iblis yang kejam. Hatinya mulai memberat dengan keinginan untuk bertaubat dan mencari pengampunan Allah. Namun dia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Ia sadar ia akan kehilangan istana dan kekuasaannya, dan terlebih ia akan kehilangan kakinya dan mulai merayap dengan perut seperti ular-ular lainnya. Ratu Ular bertutur dalam hati, "Mungkin masih ada harapan untukku. Aku harus memutuskan apa yang benar, meskipun konsekuensinya sangat sulit." Kisah Ratu Ular, istri iblis yang di bawah laut, mencapai puncak ketegangan. Pertanyaannya adalah, akankah Ratu Ular mengikuti panggilan hatinya untuk bertaubat dan mencari kebaikan, ataukah dia akan terus terjebak dalam kejahatan bersama iblis? Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.